Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini saya bersama teman-teman akan ada penelusuran yang ada di Kota Nganjuk. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman tolong apabila ada jari kelingking yang longgar nganggur bisa ditombol, I love you-nya juga bisa. Bersama saya Panji Kusumo dan Ekspres Malam. Hari ini saya bertepatan di Kota Ambajulan, akan mencari jejak-jejak apa yang dimaksud dengan Kota Angin, Kota Nganjuk berada di Kota Ambajulan, persisnya di selatan paling bawah Gunung Wilis. Dan pagi ini saya bertemu yaitu dengan masyarakat yang mungkin lebih mengetahui, lebih bisa memperjelas realnya dan kenyataannya. Nanti bisa bertanya langsung pada beliaunya yang lebih dan lebih berusia dan lebih paham, lebih mengerti apa yang dimaksud dengan Kota Ambajulan bersama mitos-mitos di sini. Makanya dari saya bersama rombongan nanti akan penelusuran sedikit banyak dengan ada di Kota Nganjuk, di Kota Ambajulan. Mungkin teman-teman youtuber yang lain dimanapun berada, silakan kita nanti mungkin beberapa teman dari youtuber juga beberapa versinya dikembalikan kepada semua yang mengetahui. Perbedaan pendapat, perbedaan masalah, perbedaan versi jangan dibuat masalah. Mencari fakta dan fakta semua dikembalikan yang di atas. Tetapi dengan hari ini saya mencoba bertemu dengan masyarakat yang lebih tahu lagi dengan ada di Kota Ambajulan bersama mitos-mitosnya, karena Ambajulan punya misteri yang lebih bagus daripada yang lain. Oke, terima kasih sama saya. Kita langsung ketemu, langsung berjumpa dengan beliaunya, sedikit banyak lebih mengetahui yang dinamanya Ambajulan dengan misteri apa. Dari awal ada Kota Nganjuk, ada Ambajulan, mungkin ada namanya apa itu Roro Kuning dan sebagainya. Nanti beliaunya bisa sedikit banyak menceritakan tentang itu. Dari saya langsung aja, tidak baca komentar, langsung kepada beliau. Nyuwun sewu pangapunten. Paring asmosin Pak. Loh, Pak Sarip. Pak Sarip. Saya bertemu dengan Pak Sarip, termasuk juga dikatakan pemangku ataupun warga di Kota Ambajulan yang lebih detail nanti apa yang disampaikan dengan real, apa yang menjadi pengalaman Pak Sarip selama ada di sini, mungkin lebih dan lebih paham lagi daripada yang lain. Oke, terima kasih Mbak Sarip. Pangapunten. Untuk dinamakan Ambajulan itu napa enten mitosnya nama Ambajulan itu napa Mbak Sarip? Ya, sebenarnya nama Ambajulan itu kan nama yang sudah kadang dipahami, kadang ada yang salah memahami. Ya, sebetulnya Ambajulan itu bajulan itu pelepasan. Jadi melepaskan baju. Melepaskan baju. Nah, dalam arti melepaskan baju itu beliau-beliaunya yang masuk wilayah Ambajulan ini melepaskan bajunya. Jadi itu pangkatnya apa, derajatnya apa itu lepas. Jadi di sini setara. Sejajar kan? Ya, sejajar. Sama-sama umat, istilahnya sama manusia. Ya, jadi di sini nggak ada ini bupati, Demang atau siapapun, di sini sama. Karena Ambajulan itu sebetulnya tempatnya belajar berpolitik, belajar istilahnya kenegaraan. Nah itu. Nah di sini ngumpul. Berdirinya desa Ambajulan itu mungkin kalau menurut jenengan Mbak Sarip itu sudah berapa ratus ribu tahun dengan ini? Ya kalau itu ya mungkin dari zaman Medang Kamolan. Medang Kamolan. Ya, Medang Kamolan. Bahkan sampai sekarang pun masih ada umat-umatnya masih pegang teguh pada tradisi Medang Kamolan. Nah, di situ tradisi itu jadi budaya dan di situ ada budaya itu
dirangkul dengan sebuah agama juga ada. Ya, bersatu dengan agama. Sebetulnya itu adat. Nah, itu. Kayak di Bali adatnya Bali. Di Jawa, Jawa, Kalimantan, Kalimantan. Walaupun agamanya satu agama tapi beda. Nah, kalau di sini tetap mempertahankan ada yang dari zaman Medang Kamolan. Nah, Itu dari kata awal bajulan ini pelepasan kan? ya, pelepasan baju. Ya, bajulah. Karena tempatnya memang ada. Kedemangan juga ada. Terus dulu tempatnya itu ada, itu di Kresek. Nah, di situ zaman dulu dinamakan Taman Indragila. Disitulah tempatnya orang belajar ilmu kenegaraan, ilmu kebangsawanan, terus berbagai macam di situ. Nah, di situ kenapa Taman Indragila? Nah, di situ belajar di situ enggak kayak di tempat-tempat lain. Orang masuk situ banyak ujian. Nah, tempat di situ memang untuk belajar, tapi di situ ujiannya banyak. Di situ tempatnya ya ibarat orang bersenang-senang juga ada. Tapi ada tempat khusus untuk pada waktu mitos panggilan tetap ada sampai sekarang. Masih ada. Oh, masih ada. Itu di atasnya air terjun yang sekarang dijuluki air terjun Roro Kuning. Oh. Nah, itu kan sebuah nama wisata itu. Ya, sebetulnya bukan Roro Kuning itu. Dulu itu air terjun Kresek atau Gedung Jumbleng. Nah, itu di atasnya itu kira-kira jalan ya mungkin 30 menit. Di situ ada bekas puing-puingnya ada. Nah, Mungkin Mbak, dikatakan bajulan itu pelepasan baju. Mungkin orang menyebut itu bajulan, dikatakan lepas baju. Itu mungkin ada pemangku yang dulu, Mbak. Bisa dikatakan kok ayo dilepas baju. Karena ketuanya itu pada waktu itu. ya kalau ketua waktu itu ya nelusur sejarah itu ada lontarnya itu yang dulu di situ ada itu. Tapi tetap ada ya, Mbak? Iya, itu ada lontar-lontar, itu berdasarkan sejarah memang ada. Bahkan benda-benda dari abad 850 pun masih ada tersimpan dari umat-umat yang di sini masih mengikuti ajaran-ajaran itu. Nah, ajaran itu ajaran namanya Wisnawa. Nah, Wisnawa, sebelum Wisnawa kan Siwa Buddha. Siwa Buddha itu masih era Prabu Erlangga dan si Empu Sendok. Nah, di situ. Terus bajulan itu ada kaitannya kali untuk Kediri, mboten, Mbak? Menurut jenengan? Kalau Kediri, begini, kalau Kediri itu kaitannya begini, tinggalnya di Nganjuk, wilayah Nganjuk, tapi kerjanya di Kediri. Iya, ini dulu kan wilayahnya juga ikut wilayah Kadiri, itu zaman Kadiri. Karena seperti di atas Magersari kan ada patung apa? Ompak apa sih ini? Yang Magersari nguinjil terus itu loh, Pak. Oh, itu wilayah Kartaji ya. Itu ya itu Kartaji itu masih era-era Prabu Erlangga. Iya. Nah, dari situ itu Kartaji itu abad 10, abad 1030-an. Nah, itu lah, sebelum itu kan masih era Prabu Erlangga ke bapaknya. Nah, Prabu Erlangga itu putra dari Prabu Udayana. Nah, itu. Ya, ini dari Mbak Sarip sudah bercerita mulai dari awal ya, sejarah-sejarah bajulan. Ternyata itu mitosnya banyak yang simpang siur. Jadi bajulan ada kata dari bajul. Nah, itu juga ada memang. Jadi orang versinya juga lain-lain. Kita saling menghargai juga karena pemahaman bajulan itu kan ya itu tadi pelepasan. Jadi di sini itu sebetulnya kota-kota kota pendidikan dulu. Tempatnya orang belajar, orangnya ngasuh kaweruh. Nah, itu di atas sana. Kayak di Gentongan, itu dulu tempat pengajaran, belajar meditasi, belajar segala macam di sana. Nah, itu dulu namanya istilahnya Padepokan Ringin Putih. Jadi orang kalau bertanya, menurut itu orang kadang pernah dulu orang Kediri mencari Ringin Putih. Nah, orang sini ngertinya apa? Sumur Buntet sama Gentongan. Nah, jadi nggak ada yang tahu. Terus dia tetap berjalan ke atas.
Terus ketemu siapa, ada petunjuk disuruh ke Roro Kuning, sampean di Roro Kuning, ya, tanpa sengaja ketemu dengan saya, bertanya, Mbah, ringin itu putih itu mana padepokannya? Ya, terus saya tunjukkan. Begitu saya tunjukkan di tempatnya, lu aku mau teko kene, Mbah. Ya jadi ringin putih. Itu jenenge gentongan loh ya wes. Ya itu. Yang namanya ringin putih ya di sini. Sampai sekarang pun masih untuk belajar, untuk ibaratnya menurunkan wahyu, ibaratnya orang Jawa. Nah, itu kalau orang Jawa di buku Saraswati, kalau orang Hindu Saraswati, setiap hari Saraswati murid dari kecil-kecil digiring ke sana, diajari di sana. Tempatnya di Roro Kuning ini, Mbak? Oh, masih jauh. Masih jauh. Jauh. Dari Roro Kuning mungkin 3 jam perjalanan. Jadi kan itu Sekartaji, patung Sekartaji niku Gak sampai bawahnya, perapatan Gentongan itu belok kiri. Nah, kan ada di sana Gentongan itu belok kiri. Padahal itu ringin putih. Nah, untuk Mbak Julan sendiri wilayah yang tepat itu ada nih, Mbak? Ya, sebetulnya ada. Ada nih. Gitu loh. Sebelahnya SMP 1 Atap. Nah, itu kan ada makam Jejer 2. Nah, disitulah dulu awalnya berdirinya Mbak Julan. Di situ? Iya. Di lokasi makom nih, Bu? Iya, kalau makom itu, kalau tempat, ya ini kan penduduk penduduk seperti itu. Iya, ya. Karena ini ya istilahnya ngarane wong pandangan alam astral kan beda-beda. Okay. Kepala desa awal itu di sebelahnya makam pas. Ada tanah kosong sedikit. Itu dulu kepala desanya di situ. Awal mulanya. Di dalam makam itu ada tanah kosong. Iya, kan di sini makam lah ya. Ya, di sini juga makam kan. Ini makamnya gini, nikung. Ini kan jalan ke kampung. Ya dari di sinilah tempatnya. Ya, terus makam sing mriki ya, di kanan ya. Nah, ini makam umum. Nah, ini kan makam Hindu. Ya. Nah, lurusnya makam Hindu ini. Di sini. Nah, ini ada tanah kosong. Nah, waktu dulu pernah ada orang Hindu acara di sini, istilahnya ngaben secara itu. Di situ saya tahu. Paling ringin-ringin itu, Mbak. Enggak, pas sebelahan kok. Jadi pas sebelahan. Pertigaan itu. Ini pas pertigaan itu. Tapi yang pas tanah kosong yang bukan makam. Itu dulu ternyata rumahnya kepala desa awal Mbak Julan. Ya, kita nanti sudah tidak terang dari Mbak Sarit bahwa Mbak Julan itu ternyata sampai sekarang pun ada titiknya. Titik yang dikatakan Mbak Julan atau sesepuh yang pertama kali adanya Mbak Julan, nanti kita telusuri ya, di mana lokasi yang dikatakan Mbak Julan itu, dan termasuk orang-orang yang pertama kali adanya di Mbak Julan itu sampai sekarang masih ada. Ternyata sejak dulu sampai sekarang masih ada orang yang mengingat dan bisa berpaham dengan Mbak Julan. Nanti kita telusuri titik-titik di situ yang Mbak Julan tepatnya, dan nanti kita menuju ke TKP ya. Disitulah saja dulu, nanti kita sambung pada waktu di TKP sejarah yang lebih dan lebih real dan fakta. Oke, dari SOS Malam jangan lupa like, komen, atau share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.